Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri, mahasiswi Akper YPTK Solo. Saya akan menampilkan 3 video. Yang pertama yaitu pernafasan normal dan abnormal, yang kedua yaitu proses suction, yang ketiga yaitu pemasangan nebulizer. Selanjutnya persiapan alat, yaitu alat suction, kemudian ada spatel dan oropharyngeal jika perlu, ada kasa, ada nirbecken, ada bag suction yang di dalamnya berisi cairan NaCl 0,9% dan kateter suction sesuai ukuran.
Ada hand rub untuk mencuci tangan, ada stetoskop, ada handscoon steril, dan handuk. Langkah kerja 1. Mencuci tangan. Dua, mendekatkan alat-alat mendekat pasien. Tiga, memberi posisi yang sesuai, kepala ekstensi. Tempatkan handuk melintang di atas dada pasien. Permisi, Bu ya. Letakkan selang atau pipa pengisap di tempat yang mudah dijangkau, lalu hidupkan mesin. Buka bak steril. Hubungkan kateter steril dengan selang atau pipa pengisap. Ambil kateter steril dengan tangan dominan atau steril, hubungkan dengan selang atau pipa penghisap yang dipegang dengan tangan tidak dominan. Fungsi alat dengan masukkan kateter pada pom berisi NaCl 0,9%. Untuk mengetahui apakah alat ini berfungsi dengan baik, jadi kita masukkan selang kateter ke dalam pom yang berisi NaCl 0,9%, kemudian kita tutup atau kita klem kateter dengan menggunakan ibu jari. Nah, di sini terlihat kalau alatnya masih berfungsi dengan baik ya. Bila pasien menggunakan O2, kita harus lepaskan O2 terlebih dahulu dengan tangan yang tidak steril atau tangan non dominan ya. Nah, di sini pasien sudah tidak terpasang O2, jadi kita bisa langsung masukkan saja selang suction ya. Kita masukkan ke dalam mulut dengan posisi klem kateter dalam keadaan terbuka ya. Kemudian kita tutup atau kita klem kateter, kemudian lakukan penghisapan. Masukkan selang suction dengan tangan dominan ke dalam mulut dengan posisi klem suction dalam keadaan terbuka. Setelah itu kita tutup klem suction dengan ibu jari, lalu mulai lakukan penghisapan. Lakukan intermiten penghisapan dengan gerakan rotasi sambil menarik kateter keluar selama penghisapan 10-15 detik. Bilas kateter dengan normal salin. Prosedur dapat diulang sampai jalan napas bersih. Beri cukup waktu di antara penghisapan untuk ventilasi. Matikan mesin. Lepaskan selang suction dan tempatkan pada nirbeken. Lalu tutup selang penghubung dengan kasah. Lepaskan sarung tangan. Angkat handuk dan atur posisi pasien. Bu. Bereskan alat-alat.
Cuci tangan. Evaluasi, auskultasi suara napas. Isi Bu ya. Dokumentasi. Kesulitan pernafasan terutama pada penyakit asma bronkial. Tahapan yang kita lakukan adalah persiapan alat. Alat apa saja yang perlu kita siapkan dalam melakukan tindakan atau prosedur nebulizer? Di sini yang perlu kita siapkan adalah sarung tangan bersih atau satu pasang sarung tangan bersih. Kemudian ada satu set mesin nebulator atau nebulizer, di mana kita harus cek kelengkapannya. Terdapat selang dan masker yang digunakan untuk memberikan nebulizer. Kemudian ada obat. Kemudian ada aquades, kemudian ada squid, kemudian ada tisu. Jangan lupa kita sebagai pemeriksa untuk membawa catatan sebagai dokumentasi. Kemudian yang terakhir adalah bengkok. Nah, setelah kita pastikan peralatan lengkap, kita bisa melakukan prosedur di mana sebelumnya kita harus mendapatkan persetujuan atau informed consent dari pasien atau keluarga. Karena pasien masih bayi sehingga tidak bisa memberikan keputusan persetujuan, maka kita harus mendapatkan informed consent dari keluarga. Keluarga di sini bisa dari ibu, ayah, atau keluarga yang lainnya. Jadi di sini Ibu, saya akan memberikan terapi di mana adik mengalami kesulitan untuk bernafas, sehingga kami akan memberikan obat melalui alat. Alat ini namanya adalah nebulizer, di mana nanti obat yang kami berikan itu melalui pernafasan atau melalui nafas bayi. Kemudian nanti obat yang dalam bentuk cair ini nanti akan diubah menjadi bentuk uap, sehingga nanti adiknya bisa menghirup uap udara itu nanti dari alat atau selang yang sudah kami sediakan. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, kita bisa melakukan segera tindakan. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus perhatikan dulu alat pelindung diri yang kita gunakan, dan jangan lupa kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan di sini adalah sarung tangan bersih. Setelah kita gunakan sarung tangan bersih, kita dekatkan alat, kemudian kita memulai tindakan. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus posisikan pasien, karena posisi untuk adik bayi ini, posisi yang paling tepat adalah posisi berbaring saja, atau kalau kita perlu kita mendidihkan kepala kalau misalkan memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, sebaiknya posisi dalam kondisi tidur seperti ini. Ibu, permisi, saya akan memulai tindakan atau prosedur untuk pemberian terapi melalui nebulizer.
Jadi ibu bisa mendampingi adik kalau misalkan adik rewel atau menangis. Dan kita persiapkan, jangan lupa sebelum kita persiapan untuk melakukan prosedur, kita cek fungsi dari alat. Apakah alat berfungsi dengan baik? Oke. Kemudian kita masukkan obat, dan kita buka obatnya, kemudian kita masukkan secara keseluruhan obat tersebut. Kemudian kita bisa hubungkan dengan masker, dan jangan lupa kita kunci. Nah, sebelum ini kita pastikan dulu sampai terlihat uap yang keluar dari masker. Nah, kalau misalkan kita sudah pastikan uap sudah keluar, kita harus segera pasang. Jika uap udara telah habis, maka uap ini tidak akan keluar kembali, maka kita matikan alat, kemudian kita lepas dan kita bersihkan. Kita letakkan kembali alat seperti semula. Rapikan kembali alat seperti semula, kemudian kita juga rapikan kembali atau bersihkan jika memang ada sisa-sisa uap atau air yang terdapat di bayi. Kemudian kita kembalikan posisi bayi seperti semula. Jika sudah selesai, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan terminasi, dan jangan lupa kita juga harus lakukan evaluasi, baik evaluasi secara subjektif ataupun evaluasi secara objektif. Kemudian jangan lupa kita juga harus melakukan tindakan dokumentasi. Kita tulis pada catatan pasien, di mana kita tulis identitas bayi, kemudian usia bayi, jangan lupa dengan nomor register bayi, kemudian waktu, tanggal, itu juga kita harus tulis. Kemudian jangan lupa kita juga harus mencatat hasil evaluasi, baik evaluasi secara subjektif ataupun evaluasi secara objektif. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita memberikan nama terang pemeriksa dan juga part. Setelah kita lakukan, selesai melakukan evaluasi dan dokumentasi, jangan lupa kita lepas sarung tangan. Kemudian kita cuci tangan dengan menggunakan hand scrub, yaitu cuci tangan 6 langkah. Sekian penampilan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.